saudara semuanya, kembali saya menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Yeskiel pasal yang 42. Masih tentang bait suci, dan kali ini judul perikopnya adalah bilik-bilik untuk imam-imam dan ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Kalau kita membaca ayat demi ayat, maka seperti yang saya ceritakan kemarin, seolah-olah kita ini dibawa tur keliling untuk kita melihat-lihat keadaan bait suci. Dan di pasal 42 ini lebih detail lagi, maka kita akan menyusur bilik demi bilik untuk melihat ukurannya seperti apa, keadaannya seperti apa. Saya tahu bahwa kita sulit membayangkannya, karena apa yang tertulis di sini mungkin satu budayanya berbeda, dan mungkin rentang usianya juga sudah ribuan tahun, dan kemudian mungkin ada beberapa istilah yang kita mungkin agak asing juga, sehingga kita sulit untuk membayangkan apa yang tercatat di dalam pasal 42 ini, baik dari bilik-biliknya maupun ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Namun kalau kita membayangkan, sebetulnya kita akan menyimpulkan satu hal, bahwa bait suci adalah tempat yang dipenuhi dengan kekudusan. Itu kesan yang saya tangkap ketika saya membaca pasal 42 ini. Mari kita coba baca sama-sama di pasal yang ke-13 dan 14. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus. Garis bawahi kata bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Biliknya bilik kudus, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus. Yang mereka taruh atau yang mereka persembahkan adalah persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Di garis bawahi lagi, tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar dari pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Jadi rupanya tidak bisa sembarangan mereka, khususnya para imam, dalam melayani umat Tuhan ketika berada di bait kudus. Biliknya saja kudus, korban persembahannya kudus, tempatnya juga tempat yang kudus, lalu kemudian pakaiannya juga pakaian yang kudus. Dari ini saja Anda bisa simpulkan, kekudusan memang menjadi ciri utama bait suci Tuhan. Dan kembali, kalau kita hidup di era perjanjian baru, Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Maka sebagaimana penggambaran bait suci penuh dengan kekudusan, maka tubuh kita pun harusnya sama. Tubuh kita harusnya dijaga supaya tetap kudus bagi Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang Kristen kompromi dengan dosa, dan dia tidak gunakan tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya gunakan tubuhnya untuk berbuat dosa, berbuat yang cemar, berbuat sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka dengan kata lain, tanpa disadari, kita sudah mencemari bait suci Tuhan, yaitu tubuh kita. Bayangkan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, tetapi tubuh kita malah kita cemari dengan berbagai macam dosa. Karena itu pesan buat kita semuanya melalui kebenaran hari ini adalah, mari sebagaimana bait suci itu kudus, semua yang ada di dalamnya kudus, jaga hidup kita tetap kudus. Saya tahu untuk tetap kudus di zaman yang bengkok ini bukan hal yang mudah. Kita dibombardir dengan banyak hal yang tidak kudus. Kita dibombardir dengan sesuatu yang najis dan kotor. Namun saya yakin dan percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan kita memang memiliki komitmen untuk mau hidup kudus, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk kita terpisah dari dunia dan hidup bagi Tuhan saja. Yang saya maksud kita terpisah dari dunia tentu bukan kita mengasingkan diri, namun memang kita mau beda dari dunia. Kita tidak mau sama dengan dunia, kita tidak mau kompromi dengan dosa dan orang-orang dunia. Maka biarlah kita didapati tubuh kita, hidup kita menjadi sesuatu yang kudus bagi Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita.